warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Bapak dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum seperti biasanya sebelum belajar berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa itu kita diberikan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semuanya. Berarti hadir semua, sehat semuanya ya. Nah, Bapak ingin cek dulu kerapian dan kebersihannya. Tolong cek bajunya dimasukkan ke dalam. Kalau ada sampah di bawah meja, tolong disingkirkan. Nyanyi lagu Indonesia Raya, siapa yang bisa untuk itu? Nah, bantu Esa. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah airku, tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, dariku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak ingin tanyakan dulu pembelajaran kemarin, siapa yang masih ingat? Apa pembelajaran materi kemarin? Menyayangi Anak yatim. Siapa yang tahu apa itu yatim?
Ajar. Yatim artinya tidak mempunyai salah satu dari orang tua, yaitu ayah. Ya, bagus. Berarti pembelajaran kemarin anak bapak masih mengingatnya. Nah, sekarang kita masuk materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, Al-Ba'is. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyampaikan tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran Bapak tampilkan. Siapa yang bisa membacakannya? Nah, kita baca bersama-sama. Satu, tujuan pembelajaran. Tujuan Satu, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Dua, menyebutkan perilaku bukti yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, anak bapak harus mampu memiliki yang dua ini, yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dua, itu menyatakan perilaku terpuji dari kelima Asmaul Husna tersebut. Nah, bagaimana sifat terpuji dari Asmaul Husna? Nah, untuk pertanyaan mendasar, apakah anak bapak pernah berbuat baik? Pernah. Bagaimana perasaan anak bapak jika ada orang berbuat baik kepada kita? Bahagia, senang. Nah, mengapa perbuatan baik itu penting? Siapa yang tahu? Mengapa perbuatan baik itu penting? Siapa ya? Rizka. Karena berbuat baik selalu satu adalah bermanfaat. Baik, tangan bertemannya. Nah, sekarang kita masuk kepada menampilkan gambar. Setelah Bapak tampilkan gambar ini, lihat amati gambarnya. Ini adalah salah satu dari sifat Asmaul Husna. Nah, itu bagaimana pendapat anak bapak tentang gambar tersebut? Nah, bapak tampilkan kembali gambar pertama. Ini gambar pertama. Tolong diamati. Nanti setelah mengamati gambar itu ada pertanyaan dari Bapak. Nah, tolong perhatikan gambarnya 1, 2, dan 3 itu. Amati. Nah, bagaimana nanti anak bapak itu menjawab pertanyaan dari gambar itu. Yang kedua, tolong diamati. Sedang apa dia? Sudah? Lanjut. Nah, ini gambar apa? Nah, dari gambar yang telah kita tampilkan tadi, ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu gambar nomor 1. Siapa yang bisa menganalisanya? Saya, Pak. Ya, Aisyah. Silakan. Dari gambar tersebut
tersebut kita memiliki pengertian yaitu al-muhyi, yaitu Allah bersifat al-muhyi yang artinya maha menghidupkan. Ya. Yaitu pada gambar tersebut ada gambar burung-burung dan makhluk lainnya dan manusia. Bahwa Allah yang telah memberi kita kehidupan yang bebas. Iya. Terus, nah, gambar yang kedua, siapa yang bisa untuk menjelaskannya? Wah, banyak ya. Raka, silakan. Al-qayyum, contohnya tadi menabung. Bagus. Rajin menabung. Lanjut nomor 3, Depensa. Saya Pak. Ya, silakan. Pada gambar tersebut itu adalah bencana alam Pak, yang dimana kita harus belajar sabar dan kuat. Oke. Nah, dari gambar tersebut kita sudah mengetahui salah satu sifat terpujinya Allah. Seperti gambar yang pertama itu al-muhyi. Al-muhyi itu menggambarkan tentang al-muhyi tadi. Pak. Al-muhyi al-qayyum. Nah ya, al-muhyi. Itu kita diberikan penghidupan oleh Allah, tidak pilih siapapun. Baik itu manusia, baik itu binatang, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya. Itu diberikan penghidupan. Itu salah satu sifat terpujinya Allah, al-muhyi. Nah, gambar kedua ini contoh terpujinya kita harus bisa menabung. Menabung itu artinya apa? Menyisihkan uang. Iya, menyisihkan uang untuk ya, apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita ingin beli baju baru besok, kita harus menabung. Kita ingin beli buku, nabung. Oh, sepatu sudah robek, kita tabung lagi. Nanti kita buka celengannya bisa untuk. Nah, itu salah satu sifat terpuji dari Al-Qayyum. Nah, yang ketiga ini Al-Qawiyyum, artinya yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Apakah manusia? Apakah gajah? Apakah lagi yang besar? Siapa yang kuat? Allah yang kuat. Jadi di gambar ini kita lihat ada bencana alam. Jadi yang bisa menakdirkan bencana itu datang adalah seizin Allah. Manusia tidak bisa berkehendak. Allah lah yang bisa berkehendak. Nah, di sini terjadi bencana alam, gempa bumi yang dahsyat, angin yang kencang. Nah, membuat warga panik semuanya. Nah, apa sebab terpuji yang bisa kita ambil di sini? Kita harus belajar untuk sabar. Kenapa kita sabar? Karena ditimpa musibah. Nah, kalau ditimpa musibah itu kita harus sabar. Emang mana-mana? Sampai ram, ada yang marah kepada Allah. Itu tidak boleh. Paham di sini? Nah, membagi kelompok 3 sampai 4 orang. Nah, Bapak itu pas 4 orang, 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu kita harus membuat yang namanya proyek kita hari ini mapping atau peta konsep mengenai akhlak terpuji, al-qawiyyum, dan seterusnya sampai al-aziz. Nah, untuk itu Bapak bagikan linknya bagaimana cara tutorial untuk membuat mapping ini. Nah, Bapak bagikan ya. Silakan dibuka HP atau laptopnya. Bapak bagikan linknya. Dibuka linknya. Nah, lihat cara membuat mapping ini. Nah, dibuat dengan kertas. Contoh yang ada di laptopnya ya. Beri. Nah, silakan dikerjakan.
kami kirimkan tadi. Nah, setelah itu pelajari cara tutorial memakai. Itu ada caranya. Nanti ada kesulitan yang mengerti tentang sama Bapak ya. Silakan dikerjakan. Kita mengerjakan proyek ini. Nah, Bapak kasih waktunya 70 menit dari sekarang mengerjakannya. Nanti perwakilan dari kelompoknya setelah itu menampilkan hasil proyeknya ke depan kelas. Ya, kita sepakati ya. 70 menit silakan dikerjakan, didiskusikan masing-masing kelompoknya. Kalau ada yang sulit, yang kurang mengerti, ditanyakan sama Bapak, oke? Nah, silakan dikerjakan. Cil-cil. Nah, baiklah. Setelah kita mengerjakan proyek ini, maka habislah waktu kita 70 menit. Sudah siapkah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Baik. Kita tampilkan? Iya, Pak. Ya? Ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok pertama. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu makna dan perilaku terpuji. Yang pertama yaitu al-qayyum, artinya tidak merepotkan atau tidak beban bagi orang lain. Yang kedua yaitu al-qayyum atau hidup mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu al-muhyi, Allah atau artinya Allah menghidupkan hewan dan makhluk lainnya. Yang ketiga al-mimit, yaitu yang artinya berada di jalan yang lurus. Dan yang keempat artinya itu al-ba'is, artinya berbuat baik. Nah, setelah presentasi dari saya tutup dengan slide dari saya. Nah, dari kelompok 1 ini, adakah yang ingin bertanya kelompok lain atau memberikan tanggapan? Siapa? Coba, Baris. Silakan Baris. Sebutkan makna al-qayyum beserta contohnya. Nah, sebutkan makna al-qayyum. Al-qayyum beserta contohnya. Bisa dijawab, Aisyah? Oke, silakan Aisyah. Al-qayyum artinya Allah Maha Berdiri sendiri. Contohnya menjaga kebersihan jalan secara bersamaan dan bersyukur kepada Allah. Iya, silakan duduk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2, silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan ini hasil presentasi kami. Ya. Al-Muhyi artinya Allah yang menghidupkan manusia, Allah menghidupkan hewan, Allah menghidupkan kembali manusia. Al-Muhyi menghargai tidak sombong, berada di jalan yang lurus. Nah, dari penampilan kelompok 2 ini, adakah yang memberikan pertanyaan atau tanggapan? Nah, silakan. Siapa? Coba Baik. Semoga contoh dari sifat Allah al-Wahid. Sebutkan contoh apa tadi Pak E? Al-Ba'is. Dari sifat contoh al-Wahid. Nah, dari sifat al-ba'is. Siapa yang bisa memberikan? Boleh kelompok lain untuk menjawab. Nah, silakan Zidan. Al-Ba'is contohnya melakukan dan membantu jenazah orang yang meninggal, Pak. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Silakan.
Dengar tak? Enak? Jangan. Makna dan perilaku terpuji. Al-Qawiyu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Al-Qayyum bertanggung jawab, hidup mandiri, berusaha untuk terus belajar. Al-Muhyi, Allah menghidupkan kembali manusia. Al-Mubin, tidak sombong, berada di jalan yang baik. Al-Faiz, berbuat baik, hidup dengan akhlak yang benar. Nah, tangan buat kelompok. Nah, setelah kita menampilkan hasil proyeknya masing-masing dan dapat kita analisa proyeknya itu. Nah, untuk evaluasi hari ini Bapak bagikan game edukasi namanya. Game edukasi ini berupa link Bapak bagikan. Nanti kita lihat link itu dibuka di internet seperti tadi. Di situ ada petunjuk untuk mengisi game edukasi itu. Bapak kirimkan sekarang ya. Nah, sudah terkirim? Sudah, Pak. Oke. Tadi tampilan kelompoknya sudah ditampilkan, kita berikan untuk semua kelompok apresiasi. Nah, Bapak nilai tadi kelompok mana yang paling bagus? Yang paling bagus kelompoknya Bapak berikan bintang berpoin. Nah, setelah Bapak nilai, Bapak perhatikan hasil kerja kelompoknya, maka kelompok yang berhak menerima nilai bintang berpoin itu yaitu kelompok SAR. Maka Bapak berikan bintang berpoin. Kita sudah habis. Nah, maka untuk hari ini bagaimanakah perasaan anak Bapak tentang pelajaran? Oke semuanya? Oke. Kita ice breaking dulu? Iya. Nanti silakan. Oke. Nah, kita mulai ice breaking. Silakan. Maka untuk pembelajaran minggu yang akan datang kita sudah masuk pembelajaran hidup lapang dengan berbagi. Nah, itu dilihat di buku teorinya ya. Hidup lapang dengan berbagi. Nah, kita tutup doa dengan doa dipimpin oleh ketua kelas.